wabarakatuh. Halo pemirsa MCTV dimanapun Anda berada. Tentunya kembali lagi bersama saya Ayu Raira, masih dalam acara kesayangan kita, apalagi kalau bukan obrolan santuy. Untuk selanjutnya, sebelum kita ke bintang tamu pada episode kali ini, tentunya simak dulu profil bintang tamu berikut ini. Haji Bunyamin Yafid, LC.MH, dosen Universitas Islam Negeri Makassar, dosen STAI DDI Sidrap, wakil ketua Yayasan Universitas Narotama Surabaya, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Sulsel, pengurus pusat As-Adiyah Sengkang, kandidat doktor ilmu hukum Universitas Muslim Indonesia, dan sekaligus CEO An-Nur Ma'arif. PT An-Nur Ma'arif sendiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang haji dan umrah. Meski berkantor pusat di daerah yakni Kabupaten Sidrap, An-Nur memiliki kantor cabang di beberapa daerah di seluruh Indonesia. Dengan slogan, pilihan tepat bukan pilihan nekat, An-Nur tahun ini telah mampu memberangkatkan sekitar 10.000 jamaah. Inilah yang membuat An-Nur menjadi salah satu travel terbesar di Indonesia, Sulawesi Selatan khususnya. Di tengah pandemi saat ini, An-Nur teruji mampu terus berjalan walau haji dan umrah dihentikan sementara oleh pemerintah Indonesia. Apakah trik di balik itu? Dan bagaimanakah kabar haji dan umrah saat ini? Berikut perbincangan kami dengan CEO PT An-Nur Ma'arif dalam obrolan santuy. Nah, tentunya pemirsa di rumah sudah tahu kan siapa bintang tamu pada episode kali ini. Dilihat dari profil bintang tamu pada episode obrolan santuy. Tentunya tema hari ini yaitu apa kabar haji dan umrah. Nah, kalau saya mengatakan pilihan tepat bukan pilihan nekat, pasti Anda sudah tahu travel apa itu. Nah, bersama saya sudah hadir pimpinan dari Travel An-Nur, Haji Bunyamin Yafid, LC.MH. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, sedikit Pak Haji kita berbincang-bincang tentang apa kabar haji dan umrah untuk episode kali ini. Nah, sebelum kita melangkah jauh berbicara mengenai perjalanan An-Nur ini, saya pengen tanyakan dan mungkin pemirsa di rumah penasaran bahwa dari pertama An-Nur itu, maksudnya filosofi dari An-Nur itu seperti apa Pak Haji sehingga mengangkat travel An-Nur ini dari segi filosofinya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. An-Nur itu panjang perjalanannya sebelum sampai sekarang ini kita sudah memiliki kantor cabang yang milik sendiri, sahamnya itu kurang lebih 14 kantor cabang di seluruh Indonesia, tentu Sulawesi Selatan paling banyak. Namun sebelumnya tahun 2003 itu masih berbentuk yayasan. Nanti 2007 naik ke perusahaan terbatas. Jadi pada saat itu saya menyusun sebuah falsafah, sebuah perjalanan An-Nur arahnya mau kemana. Dari situlah saya katakan An-Nur dari desa ke ibu kota. Waktu itu belum ada izin operasionalnya, belum ada VVU-nya, belum, karena semua berpusat saat itu di Jakarta. Waktu itu hampir semua orang meragukan bahwa apakah An-Nur bisa eksis karena dia dari desa. Tapi alhamdulillah tidak ada hal yang tidak bisa. Dan kata orang, usaha tidak mengkhianati hasil. Ya, tapi itu kan sebuah hadis, al jaza'u min jinsil amal irpamala isiwala ikaresoe. Dan dari situ ada beberapa falsafah saya bangun, falsafah An-Nur
Dan saya sudah lihat sekarang setelah pandemik ini ternyata An-Nur masih bisa bertahan walaupun misalnya nauzubillah ya, corona ini panjang umur. Iya. Dan insya Allah An-Nur masih bisa bertahan dengan beberapa falsafah yang kita sudah bangun dari kurang lebih 17 tahun yang lalu. Salah satunya adalah An-Nur itu pertama dari desa ke ibu kota. Jadi perjalanannya dari desa ke ibu kota, dan ini sering sudah diangkat. Dan mungkin An-Nur satu-satunya travel sampai hari ini di Indonesia yang pakai falsafah itu. Iya. Dari desa ke ibu kota dalam artian kita bangun dari desa, kemudian cabang di ibu kota. Iya. Kenapa seperti itu? Karena kita ini orang desa adalah sumber daripada produksi negara ini ada di desa. Dan kita lihat pandemik ini, semua bisnis di level atas hampir semua kena, kecuali alat produksi rakyat. Iya. Siapa itu? Pertanian, peternakan, dan semacamnya. Dan itu yang tidak kena Iya. di musim pandemik ini. Nah, selama ini kontribusi para petani, kontribusi para orang desa sangat besar dalam pembangunan negara ini. Tapi kayaknya orang desa tidak bisa sukses, tidak bisa kaya. Kenapa itu Pak Haji? Disinilah lahir An-Nur dari desa ke ibu kota. Di antaranya kenapa orang desa susah kaya? Karena barangnya, hasil pertaniannya, hasil peternakannya, hasil produksinya tidak langsung dijual dan diekspor keluar. Harus melalui orang sampai, jadi dengan cerita panjang seperti itu pasti dibeli murah. Ya, banyak perantara begitu Pak Haji. Beda dengan negara Australia. Saya pernah ke Australia tahun kemarin. Saya ke Australia. Saya minta ke teman saya untuk diantar ke desa Australia, salah satu desa di Australia. Di situ saya melihat peternak itu punya helikopter. Kenapa? Hasil peternakannya ini dia langsung ekspor. Iya. Jadi kalau kita ke Arab Saudi biasa kita lihat kambing Australia. Iya. Jadi itu peternaknya langsung ekspor. Nah, inilah yang tidak ada di Indonesia. Saya tidak mengatakan ini yang tidak diberikan ruang kepada petani kita. Bagaimana petani kita, orang kampung, saya tidak mengatakan orang kampung ini langsung mengekspor keluar, jangan melalui perantara. Nah, jadi barangnya selalu dibeli murah. Iya. Nah, kira-kira kalau ini dibuka ruang, kayak misalnya kemarin petani coklat, kenapa tiba-tiba langsung melonjak dulu kan? Zaman 98. Itu mungkin dibuka ruangnya, dibuka pangkas-pangkasnya itu, monopoli yang ada di situ. Nah, dari situlah kalau ada datang barang dari ke desa pasti dibeli mahal. Iya. Misalnya kacamatamu. Itu kalau dibeli Jakarta mungkin tidak begitu mahal, tapi sampai di kampung sini pasti mahal. Pasti mahal. Karena melalui banyak perantara. Melalui banyak perantara. Oke. Pak Haji, ada yang menarik dari pembahasan kita terkait masalah pandemi. Nah, masalah pandemi ini apa trik dari An-Nur dan Pak Haji selaku pimpinan dari An-Nur ini, apa trik untuk bertahan di masa pandemi atau COVID-19 ini? Baik, saya katakan dengan falsafah itu tadi, saya kembali dulu bahwa An-Nur itu lahir dari desa ke ibu kota, bagaimana ingin melindungi rakyat. Selama ini rakyat, umat selalu membeli kampung ini, selalu membeli barang mahal. Selalu membeli barang mahal. Nah, sementara susah mendapatkan uang, kemudian dibeli barang mahal karena dibuat paket Jakarta, kemudian turun yang mahal. Nah, itulah An-Nur lahir di sini. Saya bisa katakan bahwa kalau ada harga di kampung ini, khususnya di Sidrap ini, lebih murah dari An-Nur, itu bahaya. Iya. Itu bahaya. Kenapa? Mungkin saja dia tidak untung. Iya. Mungkin saja dia kerja bakti. Terus, apa yang membuat saya bertahan? Iya. Nah, kami membangun falsafah An-Nur itu, saya selalu katakan falsafah An-Nur itu hanyalah sebagai falsafah Zulhifa. Tahu Zulhifa? Kura-kura. 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 Bahasa Bugisnya kura-kura kan? Kelepung. Nggak tahu Pak Haji. Jadi Kelepung mungkin. Oke. Kelepung itu, kura-kura itu kan
lambat sekali jalannya. Iya. Lambat. Tapi jangan salah, kura-kura itu ribuan tahun umurnya. Ya, dan An-Nur Nah, seperti itulah. Jadi kita Iya. tidak terlalu mau cepat. ya. Meskipun kami padukan antara kura-kura tadi dengan katakanlah Cepat dan tepat. katakanlah kuda, katakanlah larinya kuda. Iya. Kita juga padukan itu, ada kalanya, ada saatnya kita lari kencang, Iya. tapi pada dasarnya An-Nur itu sulhifa. Sulhifa. Nah, Iya. itu satu. Yang kedua, yang membuat An-Nur itu bisa bertahan, Iya. Pak Haji, biar pemirsa di rumah penasaran dulu, kita tahan dulu. Nah, buat pemirsa di rumah, jangan kemana-mana karena obrolan seru kita di obrolan santuy bersama pimpinan dari Travel An-Nur akan kembali sesaat lagi, tetap di MC TV. Kembali lagi bersama saya masih dengan Ayu Rera, tentunya masih dengan narasumber yang sama, masih di obrolan santuy. Nah, kembali lagi bersama pimpinan PT An-Nur Ma'arif. Nah, Pak Haji, lanjut lagi tadi terkait An-Nur ini bertahan di masa pandemi, Pak Haji. baik, An-Nur sangat mendapatkan rahmat dan pertolongan Allah. Sebelum pandemi ini, khususnya 1441 Hijriah ini, dari musim umroh ini, sebelum corona itu An-Nur sudah berangkatkan kurang lebih 6.000 orang 6.000 orang per sampai bulan 2 kemarin. sampai bulan 2. Jadi dari bulan 9 akhir sampai bulan 2 tanggal 27 Februari itu Masya Allah, An-Nur sudah memberangkatkan kurang lebih 6.000 orang. Karena memang target kita 1441 Hijriah ini 2019-2020 itu 10.000 orang. 10.000. Ya, itu 10.000 orang. Tapi Alhamdulillah dengan izin dan segala besaran Allah itu sudah kita berangkatkan kurang lebih 6.000 orang sebelum 6.000. tutup. Iya. Itu artinya pertolongan Allah masih memihak kepada An-Nur, Alhamdulillah. Karena kalau berdasar tahun kemarin 1440 Hijriah itu kami hanya memberangkatkan kurang lebih 5.000 orang untuk jamaah asli An-Nur ya. Karena An-Nur juga kan ada teman-teman yang membantu kami. Iya. Itu kami tidak hitung sebagai jemaah An-Nur. Berarti dari 1440 ke 1441 Hijriah itu ada peningkatan jamaah yang berangkat ya, Pak Haji? Meningkat sekali, Iya. sangat meningkat. Dan itu saya katakan bahwa seakan-akan Allah ini sudah memberikan kami jemaah atau pertolongan sebelum tutup. Iya. Seakan-akan Allah katakan kasih memang ya Nur. Iya. Karena mau tutup bulan 3. Iya. Sehingga saya melihat di bulan 2 kemarin itu semua seat kami itu full semua. Full. Kita berangkatkan kemarin itu lebih 1.000 orang di bulan 2 saja. Semua kami ada charter pesawat 443 orang full. Sampai terakhirnya itu 27 Februari itu orang-orang sudah tidak bisa terbang lagi, tapi An-Nur Alhamdulillah masih bisa masuk. Alhamdulillah, itu dengan segala. Itu yang saya katakan bahwa terlepas sudah bisa bertahan, itu pasti ada campur tangan Allah. Iya. Dan kemudian memang di An-Nur itu kita membangun bisnis, dan inilah bahasa saya. Ini kan Ka'bah kan? Ka'bah. Iya. Ini Ka'bah adalah segi 4. Jadi An-Nur itu fondasinya segi 4. Jadi insya Allah masih bisa bertahan. Iya. Kenapa? Insya Allah fondasinya agak kuat. Iya. Karena menopang 4 sudut. Iya. Iya. Jadi sebelum kita ke ibu kota membuka kantor, kita sudah buka beberapa kantor di sini. Dan semua kantor An-Nur Alhamdulillah tidak ada status sewa. Iya, hak milik semuanya. Alhamdulillah, itu dengan segala kebesaran Allah. Jadi itulah yang membuat dasar kuat. Dan walau itu lambat, Iya. karena kita ngontrak, dan kalau kita tidak ngontrak berarti itu kan lambat perputarannya,
tapi memang kan falsafah Nur Zulhifa. Iya, Zulhifa. Berjalan seperti kura-kura. Iya. Tapi kita lihat sekarang di masa pandemi ini, alhamdulillah kita buka kantor terus karena saya tidak dikejar sewa kantor, saya tidak dikejar ini, itu satu. Yang kedua, An-Nur itu sudah membangun beberapa produk. Produk apa saja itu, Pak Haji? Jadi kita bukan hanya An-Nur Umrah Haji. Iya. Kita beberapa cabang usaha ada, seperti An-Nur Soft, An-Nur Soft, pertanian, kemudian An-Nur Konstruksi, kemudian sekarang kita masuk ke An-Nur Pharma. Iya, An-Nur Pharma yang khusus untuk obat-obatan apotik ya, Pak Haji. Jadi kita sudah beberapa usaha, bukan hanya An-Nur Haji Umroh saja. Bukan hanya berfokus ke sana. Jadi selama ini, selama pandemik ini memang tidak ada kegiatan haji dan umroh, tidak ada. Nah, malah sekarang ini saya buka kantor, An-Nur buka kantor dengan An-Nur Halal Tour. Halal Tour, seperti apa itu, Pak Haji? Jadi kantornya beda, manajemennya beda, namanya masih dalam naungan An-Nur. Pasti, tapi An-Nur Halal Tour itu saya sudah hakikan, itu sudah berbadan hukum. Jadi itu yang menghandle wisata non haji umrah. Oh, non haji dan umrah. Haji dan umroh, misalnya wisata domestik, wisata internasional, Eropa. Alhamdulillah kan kita sekarang sudah beberapa negara. Saya sendiri sudah beberapa benua saya datangi, semua benua saya sudah. Seandainya tidak pandemik ini, kami rencana masuk benua Amerika Latin. Kami sudah jadwalkan dengan teman-teman kemarin. Bulan 10 mendatang ini kami rencana jalan dari Miami, kemudian Hawaii, kemudian masuk Venezuela, Meksiko, Argentina, dan Brasil. Nah, Pak Haji, terkait dengan pandemi dan mungkin banyak pemirsa di rumah yang mungkin bertanya-tanya, apakah An-Nur Travel, An-Nur Ma'arif ini masih menerima pendaftaran selama pandemi, Pak Haji? Alhamdulillah, saya katakan bahwa di level produksi rakyat, produksi masyarakat itu tidak kena, hampir tidak kena dampak daripada pandemik ini, sehingga hampir tiap saat kita menerima pendaftaran. Menerima pendaftaran. Tiap menerima pendaftaran, ada saja yang mendaftar haji khusus haji mendaftar haji khusus. Dan itu aman karena langsung kita entry di Siskohat, langsung dapat porsi. Kemudian mendaftar umroh, dia hanya blok nama, pakai nyimpan nama, tapi kita tidak langsung mau lunas karena ini kan umroh belum buka. Tapi jemaah ada juga yang mendaftar. Ada yang depo 2 juta, tapi kami batasi maksimal deponya 5 juta. Iya. Jadi buat pemirsa di rumah mungkin Pak Haji ya yang pengen mendaftar dan mungkin bertanya-tanya apakah An-Nur buka, berarti jawabannya tetap buka ya Pak Haji ya? Ini tidak pernah tutup. Tidak pernah tutup untuk pendaftaran. Ini mulai dari awal pandemik ini ada sampai hari ini dan seterusnya, insya Allah An-Nur tidak pernah tutup, buka terus. Kita lihat kantor saya buka terus, karyawan saya buka terus. Walau mungkin tidak ada pekerjaan, tapi dia bekerja. Jadi bekerjanya itu bukan bekerja menerima tamu saja. Kalau di An-Nur Sidrap ini kan paling banyak. Nah, kalau misalnya kayak An-Nur cabang Makassar atau Jakarta, mungkin dia bekerjanya sekarang kita sudah closing 1441 Hijriah, keuangan kita sudah closing. Kita sudah kunci. Nah, di situ anak-anak bekerjanya ada sistem kerja yang kita bangun sekarang. Jadi bukan menerima tamu saja, akan tetapi ada sistem kerja menuju digital. Pak Haji, untuk persiapan An-Nur sendiri terkait umrah nantinya Pak Haji, umrah untuk 1442 Hijriah. Nah, tahan dulu Pak Haji, setelah iklan berikut ini kami akan kembali ngobrol bersama pimpinan PT An-Nur Ma'arif.
Anur, pilihan tepat bukan pilihan nekat ya. Tentunya kembali lagi bersama saya Ayu Raira, masih dengan pimpinan dari PT Anur Ma'arif. Nah Pak Haji, kembali lagi yang tadi saya tanyakan mengenai persiapan Anur untuk menyambut umrah atau pemberangkatan di 1442 Hijriah ini seperti apa Pak Haji? Baik, saya sebenarnya sebelum menyambut 1442 Hijriah saya sudah siap. Ya. Jadi ada beberapa yang saya lakukan, kita bisa lihat beberapa kantor Anur akan buka. Di Makassar kita sudah siapkan satu, dan itu sudah 90% rampung dan hanya siap dibuka saja. Di Pinrang kita sudah siap buka. Ini ada di Sidrap juga satu, dan Surabaya. Jadi Surabaya. Di 1442 Hijriah ini menyambut itu, kita ada 4 kantor siap beroperasi. Istilah saya, selalu ada harapan selama masih ada Ka'bah di sana. Iya. Dalam musim apapun, dalam kondisi apapun, insya Allah selama masih ada Ka'bah di situ, tidak akan pernah berhenti umat Muslim akan berangkat ke sana. Permasalahan regulasinya bagaimana? Ya kita ikuti regulasi apa yang dia mau. Jadi Anur siap mengikuti regulasi yang ada. Apakah new normal, apakah nanti namanya, insya Allah Anur siap mengikuti regulasi yang ada. Itu tadi pertama, kami akan menyambut 1442 Hijriah ini dengan baju baru. Iya. Baju baru, kalau boleh diistilahkan bahwa ini bahasa saya dari hasil tulisan saya, bahwa saya pernah menulis awalnya itu bahwa corona ini laksana tsunami. Jadi tsunami atau ini handphone, ini kan kalau di restart itu biasa ada, atau diinstal ulang atau di scan ulang, itu biasa ada datanya yang hilang. Iya. Nah dari situlah saya katakan bahwa corona ini kayak kita diinstal ulang. Iya. Nah persiapan itu saya siapkan baju baru Anur, bukan berarti baju baru enggak, gaun baru. Saya siapkan kantor baru memang. Saya siapkan di Sidrap saja, kita siapkan kantor baru. Sekecil apa kantor saya ini? Alhamdulillah besar kan? Tapi saya siapkan juga. Kenapa? Saya berangkat tadi dari bahwa kita harus gaun baru. Makassar juga. Saya punya kantor 2, tapi saya siapkan satu lagi. Nah, di Surabaya kita ada. Nah, saya lupa bahwa Anur juga itu ada masuk di kependidikan. Di pendidikan ada. Kita di Surabaya, alhamdulillah kita dipercaya menjadi wakil yayasan salah satu universitas di Surabaya. Nah, artinya bahwa Anur siap. Nah, jadi kesiapan kami tahun ini jauh lebih beda gaunnya daripada yang kemarin. Tahun sebelumnya. Nah, dulu tahun sebelumnya tidak ada kantor baru, mungkin sekarang kita siapkan. Nah, itu yang kami lakukan. Yang kedua, yang kami lakukan adalah mungkin kontrak dengan Garuda Airline, dengan ada lagi satu yang kami akan masukkan airline, mungkin kami operatornya di Makassar sini, Citylink mungkin kita akan menjadi operator di Indonesia Timur, insya Allah sampai Jakarta. Jadi kita sudah siapkan kemarin setelah tutup buku untuk Anur Jakarta 1441 Hijriah, kita sudah siapkan langkah-langkah untuk menyambut 1442 Hijriah, walau bagaimana warnanya nanti saat itu, apakah harus divaksin, apakah namanya, dengan kondisi seperti ini, insya Allah Anur selalu siap. Dan dari segi anggota Anur, alhamdulillah tidak ada yang dirumahkan, jadi kamu tidak susah lagi nanti cari karyawan pada saat buka, karena anggota-anggota saya itu juga, dan kami masih tetap bekerja sampai sekarang. Bekerja terus. Iya. Kita bekerja terus sampai sekarang. Nah, Pak Haji, terkait masalah yang cabang di mana-mana itu, siapa yang penanggung jawab di lokasi-lokasi tersebut? Apa Pak Haji sering
ngontrol ke sana atau Jadi ada yang setiap dipercayakan? kantor itu ada direkturnya semua, Iya. dan ada yang bertanggung jawab full dan otonominya full kayak punyanya. Iya. Sambil konsultasi dengan kita. Jadi saya ada sistem saya sendiri. Iya. Ya mungkin itu menjadi privasi Iya, An-Nur. privasi. Jadi saya ulangi bahwa An-Nur Halal Tour kami juga akan genjot. Jadi untuk umroh haji itu saya rasa insya Allah An-Nur sudah bisa jalan otomatik lah. Biasa lihat Otomatis. dinamo kan? Iya. Dinamo itu kalau dibuat ke kerangnya kan jalan Iya, airnya jalan gitu otomatis. An-Nur sudah begitu di haji umroh. Jadi tidak terlalu pusing kita. Bahwa sesungguhnya nanti ada SOP untuk berangkat umroh karena pandemi ini, saya rasa itu hanya tambahan saja, nggak usah terlalu dipusing. Iya. Jadi An-Nur tetap masih konsisten. An-Nur itu sangat otomatis. Sangat otomatis karena kita berjalan dengan safety dana. Nah, dalam pandemi saja ini kita safety dana, sangat safety dana. Safety dana. Jemaah haji, sekarang jemaah haji nggak berangkat. Bagaimana An-Nur? Jangan ditanya lagi. An-Nur itu sudah melunasi jemaahnya sebelum jemaah lunas. Oh, seperti itu. Iya, kami yang talangi. Jadi kalau misalnya ada yang mendaftar, kemudian belum ada dana, berarti An-Nur yang talangi dulu? Bukan seperti itu. Seperti Kemarin itu. jemaah ini yang mau berangkat, pelunasan yang persiapan Iya. berangkat kemarin ini, ada batasan pelunasannya oleh Kementerian Agama sampai Iya. tanggal 27 Maret kalau nggak salah Iya. kemarin. Jadi tanggal 27 Maret saya lunasi semua. Iya. Jemaahnya belum bayar, kami lunasi semua. Kami talangi pakai dana An-Nur. Nanti jemaah Iya. ansur. Kan waktu An-Nur itu kan- kasih keringanan ke jamaah tersebut. Iya, dan harganya sudah paling murah. Kita talangi lagi jemaah. Iya. Sebaiknya apa coba? Iya. Makanya An-Nur Karena itu kami berbisnis, bukan hanya berbisnis. Kami tadi itu berangkat ini membantu rakyat, ini Membantu membantu rakyat. umat, Nah. gitu loh. Ya, jadi banyak di sini unsur kekeluargaan yang kami bangun. Bukan hanya mencari beli putus, enggak. Iya. Kita nggak beli putus saja bahwa Anda beli, Anda jual, kami beli, enggak. Kami masih banyak dasar kekeluargaan itu tadi. Jemaah belum sempat melunasi, kami melunasi, dan itu tidak berbunga. Iya. Nah, sehingga pada saat jemaah gagal berangkat sekarang karena putusan pemerintah, bagaimana Nur? Anu jangan ditanya lagi. Justru jemaah beberapa ada yang lunas. Justru ada beberapa yang belum lunas. Tapi kami tidak juga mengatakan bahwa harus lunas. Kami hanya mengeluarkan surat edaran bahwa kalau tidak melunasi tidak ada masalah. Tapi pada saat mau berangkat tahun depan, itu berarti akan kena aturan tahun depan. Iya, aturan tahun depan. Kan lunasnya tahun depan. Iya, benar-benar. Padahal itu kami sudah lunasi di Siskohat. Iya. Makanya jargonnya An-Nur, pilihan tepat bukan pilihan nekat. Karena kami tidak main-main di sini. Kami tidak ada pencitraan, kami bekerja betul. Iya. Kami tidak ada pencitraan. Dan bisa dilihat bahwa bagaimana gaya hidup saya. Iya. Seperti yang saya katakan tadi, kami ini mengelola, ada dasar-dasar mengelola keuangan. Salah satunya adalah kami sudah petakan bagaimana miliarder mengelola keuangan dan bagaimana orang biasa mengelola keuangan. Iya. Kami mengambil langkah bagaimana miliarder mengelola keuangan. Salah satunya adalah kami membeli barang bukan pengakuan tapi kebutuhan. Iya, benar Pak Haji. Nah, tadi ada pembahasan menarik lagi mengenai tentang bekerja sama dengan beberapa penerbangan ya tentunya Pak Haji. Bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah untuk PT An-Nur Ma'aruf sendiri penerbangan apa saja yang bekerja sama dengan travel ini? Yang kita di depan mata ini ada Garuda. Ya. Garuda sistemnya itu kita sudah itu minggu depan kami meeting lagi bagaimana kontraknya, itu sistem charter. Insya Allah, dan beberapa juga mungkin teman-teman travel juga akan ikut, tapi ini belum terjadi kontrak tanda tangan karena ada beberapa hal yang kami usulkan sementara, dan itu menjadi pembahasan di petinggi-petinggi Garuda. Kemudian ada lagi yang kami tentunya Lion ya, Lion. Kemudian ada Citylink kemarin. Kalau Citylink ini insya Allah itu juga sudah di depan mata kita masukkan, dan tipe pesawatnya justru juga bagus. Dia pakai pesawat yang Makassar langsung Jeddah direct, tidak transit.
tipe pesawat yang terbaru. Kemudian selama ini juga kita dengan Singapore Airlines, dan untuk sektor Surabaya dan Jakarta kita masih pakai Saudia. Iya. Jadi Saudi. ada 4 penerbangan kurang lebih yang paling banyak yang dipakai oleh An-Nur, yang dikontrak salah satunya itu tadi Garuda. Citylink, kemudian Saudi. kita Super Lion, Saudia, Singapore Airlines 5. 5 Ya. pesawat. Nah, buat pemirsa di rumah, Umroh ya? iya, untuk umrohnya. Jadi An-Nur Halal Tour beda lagi. Kita Beda berbicara lagi. apa kabar haji dan umroh. Iya, kita Belum kita berbicara Iya. apa kabar Halal Tour. Iya, halal tour. Jadi untuk apa kabar? Oke pemirsa, jangan kemana-mana karena saya Rera dan tentunya pimpinan PT An-Nur Ma'arif akan kembali setelah iklan berikut ini. Halo pemirsa di rumah, tentunya masih bersama saya Ayu Rera. Kembali lagi kita masih di acara kesayangan, apalagi kalau bukan obrolan santuy. Nah, nggak terasa kita udah memasuki segmen 4. Nah, untuk segmen 4 ini Pak Haji, sedikit motivasi buat pemirsa di rumah dari pimpinan PT An-Nur Ma'arif. Baik. Untuk haji dan umroh saya selalu katakan tadi bahwa selama ada Ka'bah di Mekah, selama itu kita ada harapan. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, selama masih ada Ka'bah di tanah suci, insya Allah kita masih ada harapan untuk tawaf, untuk umroh, dan untuk berhaji di tanah haram, insya Allah. Kemudian dengan musim pandemi ini, kami khususnya di An-Nur, saya menginspirasi diri saya bahwa bukan kenyataan ini kita harus hadapi. Kenyataan ini kita harus hadapi. Kemauan itu bukan timbul daripada kesempatan. Kesempatan ini selalu ada. Kita selalu ada. Seperti misalnya, saya selalu katakan bahwa dari dulu saya katakan jadid hayata, robalah hidupmu. Jadi dari dulu new normal itu saya sudah lama bahas bagaimana new normal. Kami sudah lama bagaimana ingin selalu rubah hidup kita. Jadi dengan musim pandemik ini, jadikanlah bahwa memang kita harus selalu berubah. Harus berubah dalam hal perubahan positif. Dan An-Nur itu selalu naik sedikit, tahun ini naik, tahun kedua naik, tahun ketiga naik. Yang ketiga, saya ingin katakan bahwa untuk di An-Nur saya menginspirasi diri saya, untuk An-Nur dan anak-anak saya, bahwa jangan pesimis, selalu masuk kantor. Karena dulu kita bekerja hampir 24 jam, kita bekerja siang, malam, pagi, kita melayani jemaat, dan saatnya kita istirahat. Iya. Sudah lama kita bekerja, dan alhamdulillah Allah tolong kita. Kenapa tolong kita? Allah sudah memberikan kita rezeki yang banyak sebelum Alhamdulillah. pandemik ini. Kemudian datang pandemik ini, itu memang alamat mungkin bahwa saatnya kami istirahat, namun tetap juga bekerja walau tidak sekeras Yang kemarin. Iya. Ini untuk anak-anak saya. Dan kemudian saya selalu menginspirasi diri saya bahwa beginiku juga background ini, saya ada hikmahnya dari pandemik ini. Saya selalu mengambil hikmah. Salah satunya adalah saya menginspirasi diri saya karena saya tidak lahir hanya pekerjaan haji dan umroh saja. Saya memanfaatkan ini dengan menulis. Iya, menulis. Sekarang saya mau selesaikan disertasi doktor saya. Insya Allah tahun depan, insya Allah saya akan selesai doktor. Dan beberapa buku saya tulis di musim pandemik ini. Artinya dalam keadaan apapun selalu berkarya. Dalam kondisi apapun selalu berkarya. Dalam keadaan dan suasana apapun selalu ada harapan, insya Allah. Dan begitu pula kepada seluruh jemaah, kepada seluruh masyarakat, bahwa
selama masih ada napas di tubuh ta ini, selama Iya. itu rezeki kita masih ada. Saya kira seperti itu. Ya. Oke, menarik sekali perbincangan kita bersama pimpinan PT An-Nur Ma'arif Travel. Nah, buat pemirsa di rumah, sayang sekali waktu 60 menit kayaknya tidak cukup buat membahas semua tentang travel An-Nur ini. Dan next episode kita masih akan kembali bersama beliau Haji Bunyamin Yafid LC-MH. Nah, jangan lupa saksikan obrolan santuy setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 4 sore hanya di MCTV. Saya Ayu Rera pamit undur diri dari hadapan Anda bersama Bapak Pimpinan PT An-Nur Ma'arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.